luar biasa. Nah, pasti ada sukacita ya untuk kita akan memuji nama Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, Kakak Ines dan Kakak Ina mau tanya nih, bagaimana aktivitas kalian selama kalian berada di rumah? Ya, kalau Kakak Ina bagaimana nih? Kak Dina berharap teman-teman semua selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Oke, nah jadi sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Oke, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik karena Tuhan Yesus sudah baik memberi kita selalu kesehatan dan juga kekuatan. Ya, jadi Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu menyertai bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah menepi di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berlaku bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah menepi di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau bisa menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini ya Bapak. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, masih ada sukacita hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Kita akan menyanyikan Bersyukurlah. Semuanya bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Haleluya.
setianya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh diranglah, Yesus nama cinta pada saya. Oh diranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh diranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Selamat pagi adik-adik. Oh, ada dengar Kak Cici ya? Selamat pagi adik-adik. Oke. Masih semangat ya pada pagi hari ini? Semangat ya? Ayo semangat. Masih saja pada pagi hari ini semangat itu loh. Masa masih ngantuk, lemes? Enggak ya? Ayo semangat. Kita semangat karena pada pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan. Oke? Siap ya? Udah dengar ya? Siap apa enggak? Telinganya dibuka, dua-duanya dibuka. Jangan cuma ditutup, dibuka semuanya. Siap? Oke, kita akan mulai. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan telinga itu untuk mendengar. Tadi pada waktu Mas Cici bilang salam, ada ikut gak salamnya? Ikut ya? Masa enggak? Pasti dengar kan ya? Dengar ya? Oke, karena pada pagi hari ini kita belajar tentang mendengar. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang mendengar. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, dan nanti pada waktu pembacaan firman itu akan dibacakan oleh adik-adik kita dan teman kita yang bernama Presil dan Jericho. Mari kita berdoa, siapa nanti kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sangat mengucap syukur buat cinta dan kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang malam Kau sudah serai kami dalam istirahat kami, dan saat ini kami bangun dengan keadaan sehat bugar, tanpa kekurangan apapun, dan kami masih bisa bernafas Tuhan Yesus, kami masih bisa mendengar, kami masih bisa melihat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Matius 13 ayat 1-10. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong
baik dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Selanjutnya, Matius 13 ayat 11 sampai 23. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Tadi sudah ini ya, mendengar ya apa yang dibacakan sama teman kita, sama adik kita, Presil sama Jericho.
Ya, itu terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita tentang seorang penabur. Di situ bagaimana Tuhan Yesus menabur, perumpamaannya itu ada 4. Kita tahu bahwa kita baca aja ya pelan-pelan sekali lagi sambil Mas Riji bacakan ya, sambil didengarkan. Kita mulai dari ayat 3 dan seterusnya nanti ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sudah tahu firman-Nya? Kita akan lanjut lagi. Ternyata Tuhan Yesus mengartikan perumpamaan itu pada murid-muridnya. Demikian, ayat 18 berkata, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kita tahu ini yang pertama, bagaimana benih itu ditaburkan dan jatuhnya di pinggir jalan. Setelah itu apa? Dia tumbuh pada waktu matahari terbit, layu. Ini sama seperti kita. Kadang-kala kita mendengarkan firman Tuhan dari kuping kanan keluar kuping kiri. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengerti firman itu. Karena kita apa? Kita hanya mendengarkan dari kuping kanan ke kuping kiri. Sama seperti yang diucapkan Tuhan Yesus tadi. Kita mendengarkan firman, tapi akhirnya kita tidak mengerti apa yang diucapkan firman itu. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Nah, ini yang kita biasanya setiap kali kita sekolah minggu kita bergembira, tetapi apa? Sampai keluar dari sekolah minggu kita lupa apa yang diajarkan tadi ya. Kita lupa gitu. Oleh sebab itu makanya dari firman ini Tuhan menegur kita juga. Kadang-kala kita seperti apa? Benih yang ditabur di tanah yang berbatu. Kita mendengar firman, kita menjadi gembira karena bisa tahu firman Tuhan. Tapi setelah pulang, kita lupa firman itu. Benar nggak adanya? Kita seperti itu nggak? Kalau kita habis sekolah minggu terus pulang lupa. Apa yang tadi firmannya ya? Oke, yang ketiga adalah yang ditaburkan di tengah semak duri. Ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini yang ketiga. Kita sudah mendengarkan firman, tetapi apa? Kadang-kala kita sering berpikir seperti ini. Tuhan, besok saya makan apa ya? Karena kan sekarang misalkan papa tidak bekerja, mama juga bekerja. Besok makan apa? Kadang-kadang kita seperti itu. Terus kalau belajar, Tuhan, besok ada ujian. Aku belum apa-apa. Aku nggak bisa belajar, mungkin lampu mati. Kadang-kadang kita seperti itu, benar. Ya tahu? Tapi kita jangan khawatir. Karena apa? Kita harus butuh persiapan untuk semuanya itu. Kalau mungkin lampu mati, kita masih bisa belajar sebelumnya pada siang hari. Kita harus mempersiapkan itu. Tapi kalau kita khawatir akan hari esok, aku besok jadi apa gitu, jangan pernah khawatir.
Karena apa? Karena di Matius 6 ayat 33 berkata apa? Kita buka ya. Matius 6 ayat 33. Karena itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan pernah khawatir dan percayalah sama Tuhan. Yang penting kita apa? Kita cari kerajaan Tuhan, kita cari kebenaran Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari, dan kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Terus yang kedua apa? Kita buka juga di Yeremia 17 ayat 7. Sudah dibuka ya? Yeremia 17 ayat 7 berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya Dede, jangan pernah khawatir. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, asalkan pengharapan kita mengandalkan Tuhan, jangan pernah khawatir. Tuhan pasti akan memberkati. Yang keempat di Matius 13 ayat yang terakhir ya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini yang terakhir, yang terpenting. Apakah hati kita itu menerima firman Tuhan dan mengerti dan mau melakukannya? Tapi bagaimana ya kalau kita hanya membaca aja tanpa mendengar? Kan tadi kita judulnya mendengar. Benar nggak? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau kita hanya membaca aja? Kadang-kadang kita membaca dengan apa? Dengan hati kita. Apakah telinga kita mendengar? Enggak. Padahal firman Tuhan berkata apa kalau di Roma 10 ayat 17 supaya iman kita bertumbuh? Kita buka ya, Roma 10 ayat 17 berkata seperti ini. Iman timbul oleh pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman itu kita harus dengarkan, tidak hanya dibaca melalui hati kita. Siapa yang kalau membaca firman Tuhan itu dengan hati tanpa ada suara? Yang sama dengan sekarang. Kadang-kadang kalau kita malas, kita baca dengan hati kita aja, dalam hati, tanpa mendengar. Benar gak ada? Benar ya? Mulai sekarang kita mau membacanya supaya apa? Supaya pendengaran kita mendengar firman Tuhan, biar iman kita semakin bertumbuh. Tidak hanya membaca dalam hati saja. Itu ya. Mulai sekarang kita membaca, dibaca firman-Nya, bukan dalam hati tapi melalui mulut. Agar iman kita bertumbuh. Kita ulangi lagi, iman timbul oleh pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mulai sekarang baca firman itu dengan mulut, bukan dengan hati. Supaya apa? Supaya kita mendengar firman Tuhan. Dan saat kita mendengar firman Tuhan, kita menjadi mengerti. Saat kita menjadi mengerti, kita mau melakukan firman Tuhan supaya kita berbuah. Bagaimana orang bisa melihat buah kita gitu? Bagaimana caranya? Sudah pernah dengar tentang buah roh? Oke, kita buka buah roh. Itu terdapat di mana, Dek? Ya, di Galatia 5 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mulai sekarang supaya kita bertumbuh, kita mau berbuah, kita harus membaca firman Tuhan bukan dengan hati kita, tapi dengan mulut kita, supaya apa? Telinga kita mendengar, dan supaya kita mengerti dan melakukan firman Tuhan, supaya orang melihat buah kita, supaya teman-teman kita melihat buah kita. Oh, ternyata si A dia berbuah. Buahnya seperti apa? Ya tadi, yang pertama apa? Kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Yang kedua apa? Damai. Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain, dengan teman kita kalau kita lagi berselisih. Gak perlu bertengkar, tapi kita apa? Berdamai, mengasihi. Kalau firman Tuhan sendiri berkata apa nih, adik? Kasihlah sesamamu manusia, kasihlah musuhmu. Itulah buah yang kita hasilkan. Jadi apa? Mulai sekarang dengarlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Kita mau belajar mendengar, jangan hanya melalui hati, tapi saat ini saat kita baca firman Tuhan, kita perdengarkan, mengucapkan melalui mulut kita, supaya telinga kita mendengar, membuat iman kita semakin bertumbuh dan berbuah. Adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini terambil dari Matius 13 ayat 9. Berkata seperti ini: siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sedikit ya ayat hafalannya. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Yuliana di sini. Kita akan melakukan aktivitas setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tentu masih ingat bukan ayat hafalan kita hari ini? Ya, kita akan membuat aktivitas ini untuk adik-adik balita ya. Kita akan membuat aktivitas yang berkaitan dengan ayat hafalan kita hari ini. Peralatan yang harus kita siapkan, karton atau buffalo. Kalau nggak punya buffalo bisa pakai kertas origami, bisa pakai kertas HVS yang alat bahannya yang adik-adik punya aja dari rumah. Dan pasti kalau lem sama gunting adik-adik punya kan di rumah, ini juga kita gunakan. Lalu alat mewarnai, mungkin kalau punya krayon bisa pakai krayon, atau pensil warna bisa juga pakai gitu. Nah, yang pertama ini kakak menggunakan kertas yang warna biru. Lalu kita gambar pola pohon di sini. Setelah kita gambar pola pohon, ini kebetulan kakak punya yang warna hijau. Kita potong-potong dan menjadi pola daun. Kemudian agar lebih menarik, tidak hanya daun aja, ada buahnya. Karena tema kita hari ini kan selain mendengarkan, kita juga bertumbuh dan berbuah. Kakak punya karton yang kertas buffalo yang warna pink. Ini kita gunakan sebagai buahnya. Oke, sudah disiapkan semua alat-alatnya. Nah, kali ini kakak akan memberikan aktivitas untuk adik-adik Pratama dan Madya. Nah, yang adik-adik kelas Pratama pasti masih ingat kan buku ini kakak pernah memberikan pada awal-awal kita masuk sekolah minggu sebelum pandemi. Kita hari ini akan membuat catatan sekolah minggu. Kalau misalnya adik-adik kelas Madya atau adik-adik Pratama yang baru bergabung belum punya buku ini, bisa menggunakan buku bekas. Ini di sini kakak punya buku bekas nih. Kakak pakai buku bekas. Nah, jadi kalian nggak usah dan nggak harus pakai buku baru, pakai buku bekas saja. Terserah, nggak harus model seperti ini. Buku kalian yang kelas tahun lalu yang halamannya masih banyak juga bisa dipakai. Kemudian kita akan bikin catatan sekolah minggu atau catatan kita mengikuti ibadah.
dimanapun kita berada, ketika kita beribadah, buku itu selalu kita bawa. Oke, isinya apa aja? Isinya ada hari, tanggal, kemudian ada pembawa firmannya siapa, kemudian ada ayat Alkitabnya, kemudian ada hal baru apa sih yang kita pelajari hari ini. Itu juga kita poin-poinnya kita tuliskan. Jadi bisa juga kalian bikin ringkasan renungan hari itu, atau ayat hafalannya barangkali misalnya ada ayat hafalannya bisa kalian tuliskan juga. Dan yang paling penting, minta tolong ya taraf dari orang tua kalian, karena nantinya ini sebagai bentuk salah satu absensi kalian. Jadi ini akan diakumulasikan tingkat kehadiran kalian. Selain kalian mengirimkan foto, dokumentasi foto di grup WA ke masing-masing kelas, kalian juga mengirimkan ini. Jadi biar kita tahu adik-adik selama pandemi ibadah beneran nggak sih. Jadi kita juga bisa mengukur selama ini kita menyajikan ibadah daring ini benar-benar bermanfaat nggak buat adik-adik. Oke? Terima kasih.
kita hari ini, ya ini yang aktivitas untuk adik-adik balita. Kita bikin pohon yang mana bertumbuh dan juga berbuah, yang terambil dari Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi adik-adik pasti akan lebih menghafalnya dan lebih mudah. Oke, dan untuk yang kakak-kakak Pratama dan Madya, jangan lupa ya untuk selalu setiap minggunya kita menuliskan ringkasan renungan ibadah daring kita. Oke, pasti bisa kan? Kakak tunggu foto-foto kreativitas kalian di grup WA masing-masing kelas. Oke, sampai jumpa lagi di ibadah daring berikutnya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Benih Ditabur. Mungkin adik-adik baru mendengar lagu ini ya, Kak Ines? Ya, tapi mari kita belajar bersama-sama ya dalam menyanyikan Benih Ditabur. Piur, 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 benih ditabur. Piur, 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 ditabur lagi. Yang semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Piur, benih ditabur. Piur, 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 ditabur lagi. Ayo semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Dan jatuhnya di pinggir jalan, semua habis dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Piur, 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 benih ditabur. Piur, 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 ditabur lagi. Ayo semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Benih ditabur. Piur, 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 ditabur lagi. Yo semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua habis dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan atau menyimpannya di dalam amplop yang nanti akan mama atau papa berikan kepada ketua wilayah kalian masing-masing ya. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan sambil kita menyanyikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya,
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu Bapa yang melimpah kepada kami anak-Mu Bapa. Di sini kami akan berdoa orang tua dan sekolah Bapa. Berkati orang tua kami yang sudah mendidik kami dan mengajar kami mulai dari kecil dan sampai sekarang Bapa. Beri mereka rezeki lancar Bapa, dan juga berkati sekolah kami Bapa. Walaupun ada virus corona ini, kami tetap bisa bersekolah dengan secara online, dan juga berkati guru kami kesehatan, kekuatan supaya bisa mendidik kami secara online ini Bapak. Bapak, kami akan melanjutkan doa dari adik Kristel Bapak. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dari Tuhan berkati bangsa dan negara kami Bapak, jauhkan dari segala macam mara bahaya Bapak. Bapak, kami berharap pandemi COVID ini segera berlalu Bapak, dan kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Kami dapat ke gereja, kami dapat bersekolah dan bersosialisasi ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GKJW Manoan ya Bapak. Kiranya Tuhan menyertai setiap jemaat kami, Tuhan menyertai apapun yang sedang jemaat kami usahakan ya Bapak, agar perekonomian keluarga maupun bangsa dan negara ini segera pulih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang keras sempurna ini akan dilanjutkan oleh Kakak Ines. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur Tuhan berkat dan kecukupan yang telah Kau berikan Tuhan buat keluarga kami melalui Mama dan Papa Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberikan sebagian dari apa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami siapkan, yang sudah kami berikan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Engkau berkati setiap tangan yang Engkau pilih Tuhan, biar boleh memberikan yang terbaik dalam persembahan yang sudah kami berikan, yang akan mereka jaga Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami di hari ini. Biarlah Engkau selalu memberkati kami, menjagai kami dalam setiap hal yang kami lakukan, dimanapun kami berada, dan apapun yang kami kerjakan, Engkau menjaga, melindungi kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini dari awal hingga pada saat ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan kita menyanyikan apa Kak Dina? Biarpun gunung-gunung